Talas benang merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan Provinsi Banten yang sudah diekspor ke beberapa negara di dunia. Melihat peluang tersebut, mantan anggota DPRD Kota Cilegon periode 2014-2019 Rebudin tergerak untuk mengembangkan komoditas tersebut di Cilegon lantaran banyak lahan tidur di daerah ini. Kata Rebudin, usai peresmian Desa Gratieks, gerakan 3 ekspor di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, pada Rabu 25 November 2020. Desa Gratieks ini, kata Rebudin, merupakan salah satu program yang sedang digalakan Kementerian Pertanian, yang targetnya adalah 1000 desa Gratieks di Indonesia. Rebudin mengaku baru 1 bulan ini membudidayakan talas beneng di lahan seluas 1 hektar dan akan diperluas lantaran masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Dia berharap di tahun 2021 nanti lahan seluas 5 hektar yang telah ada dari beberapa kelompok tani tersebut bisa tertanami. Sebagai bagian programnya pemerintah khususnya Kementerian Pertanian ya, bagaimana kita proses hari ini yang disebut adalah 1000 desa Gratik. Gratik itu adalah gerakan 3 kali ekspor, dan ini salah satu program yang sedang digalakkan dan dicanangkan oleh Kementan. Nah, alhamdulillah salah satunya hari ini kita bisa lakukan untuk Cilegon dari salah satu komoditas yang disebut talas beneng. Sehingga kami terinisiasi, kami kumpulkan kurang lebih 131 kelompok tani yang database-nya ada di Dinas Pertanian Kota Cilegon. Itu tertera sekota Cilegon ada 131, kanggo sampai 4000, di mana kami terinspirasi untuk komoditas yang memang ini lokal tapi kok ekspornya sudah luar biasa. Dan beberapa narasumber kemarin di acara diskusi dengan Badan Pertanian bahwa ternyata talas beneng juga sudah dilakukan ekspor ke beberapa negara. Ini yang daun ini bisa sampai ke Australia kalau sudah dirajak untuk substitusinya bahan baku rokok yang tembakau gitu. Kita tahu bahwa tahun 2021 ada program guna mendukung gerakan 3 kali ekspor ini. Ada kebijakan akan ada bantuan berbentuk pemberdayaan pengembangan talas beneng dengan area 500 hektar. Saya kira Banten tidak ansi pandeglang. Kami ingin juga, dan saya yakinkan tahun 2021 Cilegon mampu akan melakukan ekspor itu. Nah, saya kira kita ingin sinergi kepada semua stakeholder yang ada lah. Paling tidak sekali lagi, kalaupun komoditas itu nanti apakah tidak diuminya, paling tidak ini daun, karena ini Australia sangat cukup besar. Nah, hari ini masih dilakukan oleh Surabaya sana. Next time kami disupporting terus oleh Kementerian Pertanian melalui teman-teman di Badan Karantina. Cilegon mari bangkit begitu. Sampai tadi Ibu Kepala menyampaikan, ini mestinya Banten cerdas dong. Kenapa potensi lokal Banten diambil oleh daerah lain? Inilah yang melatar belakang dan motivasi saya bahwa kebangkitan ketahanan pangan akan kami lakukan dari Cilegon untuk ekspor. Sementara itu, Kepala Balai Karantina Pertanian Kota Cilegon, Arum Kusnila Dewi mengaku, Cilegon memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditas talas beneng, lantaran masih banyak lahan kosong yang tidak berfungsi. Arum mengaku selain pengembangan secara mandiri, pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya dinas terkait, perhutani, dan swasta, untuk mengembangkan talas beneng di Cilegon. Dikatakan oleh Arum, pihaknya menargetkan di tahun 2023 atau 2024 sudah mengekspor komoditas talas beneng dari Cilegon. Potensi untuk lahan di Cilegon ini yang dibuat tegakan ada 4.000 hektar kurang lebih di perbukitan. Kalau untuk lahan datar itu sekitar 1.500 hektar, biasanya dipakai untuk persawahan dan perkebunan hortikultura yang lain. Nah, kita akan manfaatkan ini untuk peluang kebutuhan lokal dan ekspor melalui Asosiasi Pelaku Usaha Kota Cilegon. Ini untuk talas beneng ini kita akan kerjasama sama dinas, perhutani, dan pihak swasta maupun mandiri. Jadi kita manfaatkan lahan-lahan yang lahan-lahan tidur ini gitu. Kalau untuk Cilegon, ke ekspor dari Cilegon belum ada, tapi nah ini yang akan kita bangun dengan karakteristik tanaman yang mudah beradaptasi dan tidak perlu lahan terbuka, jadi pemanfaatan lahan-lahan tidur.
bisa di bawah tegakan atau lahan perbukitan yang belum tersentuh. Sampai 2023 kita sudah ada ekspor. Jadi tahun besok kita mulai pembibitan, banyak pembibitan, mulai pembibitan yang intensif. Untuk 2022 kita sudah mulai ekspor dari Cilegon. 2023 kita mulai ekspor keduanya umbi dan daun rancangan. Dari Cilegon, Banten, jurnalis lokal News TV Hasidi memberitakan.